Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih tetap membahas materi barisan dan deret bilangan dan masih pada topik barisan dan deret aritmetika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari dan membahas contoh soal nomor 1 sampai dengan contoh soal nomor 6. Pembelajaran hari ini melanjutkan contoh soal nomor 7. Sisipkan 9 bilangan di antara 18 dan 38 sehingga terjadi suatu barisan aritmetika. Tentukan A. Beda, B. Suku ke-7, C. Jumlah semua bilangan-bilangan tersebut. Jawab. Kita akan membentuk sebuah barisan aritmetika dengan suku pertama adalah 18 dan suku terakhirnya adalah 38. Jadi suku pertama adalah 18 dan suku terakhirnya adalah 38. Di antara 18 dan 38 kita sisipkan 9 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga 18 adalah suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan 38 adalah suku ke-11. Jadi 18 adalah suku pertama sama dengan A. Di 18 adalah suku pertama sama dengan A. Dan 38 adalah suku ke-11. Sehingga kita peroleh suku pertama sama dengan 18 atau A sama dengan 18 dan suku ke-11 sama dengan 38. Kita memiliki UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B. Sehingga U11 adalah A ditambah 10B sama dengan 38. Karena A sama dengan 18, maka kita peroleh 18 ditambah 10B sama dengan 38. 10B sama dengan 20, maka B sama dengan 2. Kita peroleh beda dari barisan aritmetika yang dimaksud adalah 2. Sehingga barisan aritmetikanya adalah 18, 20, 22, 24, dan seterusnya, 38. 18 ditambah 2, karena beda 2, 18 tambah 2 sama dengan 20, 20 ditambah 2 sama dengan 22, 22 ditambah 2 sama dengan 24, dan suku terakhirnya adalah 38. Suku pertama tadi adalah 18. B. Suku ke-7 sama dengan A ditambah 6B. Kita memiliki UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B.
N sama dengan 7, maka U7 sama dengan A ditambah 6B. A sama dengan 18 dan B sama dengan 2, maka kita peroleh U7 sama dengan 18 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 18 ditambah 12 sama dengan 30. Maka suku ke-7 adalah 30. C. Jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. UN adalah suku ke-11. Dalam hal ini adalah suku ke-11. Karena banyak suku-sukunya adalah 11. Sehingga jumlah semua bilangan tersebut adalah S11 karena banyak sukunya adalah 11. Sehingga setiap N kita substitusi dengan 11. Maka S11 sama dengan 11 per 2 ditambah 18 dikali kurung buka 18 ditambah U11 kurung tutup. Jadi S11 sama dengan 11 per 2 dikali kurung buka 18 ditambah U11. U11 adalah 38, maka S11 sama dengan 11 per 2 dikali kurung buka 18 ditambah 38 kurung tutup. S11 sama dengan 11 per 2 dikali 56 sama dengan 308. 11 dikali 28 sama dengan 308. Jadi jumlah semua suku pada barisan tersebut atau jumlah semua bilangan pada barisan tersebut adalah 308. 8. Diketahui barisan aritmetika 3,7, 11, 15, dan seterusnya, 63. Di antara setiap dua suku yang berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Pada barisan aritmetika yang baru, tentukan A beda, B suku ke-16, C banyak sukunya, D jumlah semua sukunya. Jawab A. Kita mempunyai barisan yang baru di antara 3 dan 7 pada barisan yang lama disisipkan dua bilangan 1, 2. Di antara 7 dan 11 dari barisan yang lama disisipkan dua bilangan 1, 2. Di antara 11 dan 15 juga harus disisipkan dua bilangan dan seterusnya. Maka terbentuk barisan yang baru yaitu 3, 1, 2 disisipkan dua bilangan, kemudian 7, 1, 2 disisipkan dua bilangan, 11, dan seterusnya diakhiri 63. Maka kita bisa melihat suku pertama atau U1 sama dengan 3. Karena U1 sama dengan A, maka A sama dengan 3. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dan suku keempat sama dengan 7. Maka A ditambah 3B sama dengan 7. Kita substitusi A dengan 3, maka 3 ditambah 3B sama dengan 7. 3B sama dengan 4, kita peroleh B sama dengan 4 per 3.
Jadi beda pada barisan yang baru adalah 4/3. B. Suku ke-16 atau U16 sama dengan A ditambah 15B. Ingat ya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya 16, 16 kurangi 1, 15. Maka U16 sama dengan A ditambah 15B. A adalah 3 dan B adalah 4/3. Maka U16 sama dengan 3 ditambah 15 dikali 4/3. 15 kita bagi 3 adalah 5, maka 15B adalah sama dengan 15 dikali 4/3. Kita bagi 15-nya dengan 3 menjadi 5 dikali 4. Maka U16 sama dengan 3 ditambah 20 sama dengan 23. Jadi suku ke-16 dari barisan yang baru adalah 23. C. Suku terakhir atau UN sama dengan 63. Karena kita tidak tahu suku keberapakah 63. Maka suku terakhirnya adalah UN sama dengan 63. Kita akan melihat suku keberapakah 63, akan kita cari N-nya. UN adalah A ditambah kurung buka N dikurangi 1 dikali B. Sama dengan 63. UN sama dengan 63, maka A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B sama dengan 63. A adalah 3, beda adalah 4/3, maka 3 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 4/3 sama dengan 63. Kita kalikan kedua ruas dengan 3, maka kita peroleh 9 ditambah 4 dikali kurung buka N dikurangi 1 sama dengan 189. Kedua ruas kita kali dengan 3. Maka sama dengan di 4N, maka kita peroleh 4N sama dengan, maka kita peroleh 4 dikali kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup sama dengan 189 dikurangi 9. 4 dikali kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup sama dengan 180. Maka N dikurangi 1 sama dengan 45. N sama dengan 46. Jadi banyak suku-sukunya adalah 46. Dengan kata lain, suku ke-46 adalah 63. D. Jumlah semua sukunya. Kita memiliki jumlah N suku pertama sama dengan SN sama dengan N/2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan N/2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Kita memperoleh N-nya adalah 46, A adalah 3, dan suku terakhir atau UN sama dengan 63. Maka S46 sama dengan 46/2 dikali kurung buka 3 ditambah 63. SN sama dengan 46/2 dikali 66 atau 46 dikali 33
sama dengan 1518. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500 dikurangi dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Maka kita bisa menentukan bilangan di antara 100 dan 500, yaitu 101, 102, 103, dan seterusnya, diakhiri 499. 100 dan 500 tidak termasuk dalam barisan bilangannya. Kita dapatkan bahwa barisan bilangan tersebut mempunyai suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 101 dan memiliki beda sama dengan 1. 102 dikurangi 101 sama dengan 1. 103 dikurangi 102 sama dengan 1. Serta suku terakhir atau UN sama dengan 499. UN adalah sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B, maka A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B sama dengan 499. A adalah 101 dan B adalah 1. 101 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 1 sama dengan 499. Maka kita dapatkan N dikurangi 1 sama dengan 398. Maka N sama dengan 399. Kemudian kita tentukan bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Kita sudah dapatkan yaitu 110, 121, 132, dan seterusnya sampai dengan 495. Suku pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 110. Dan beda sama dengan 11. Suku terakhir sama dengan 495. Maka A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B sama dengan 495. Sama dengan 110 ditambah kurung buka N dikurangi 1
kurung tutup dikali 11 sama dengan 495. A sama dengan 110 dan B sama dengan 11. N dikali 1 kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 11 sama dengan 385. Saya ulangi, kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 11 sama dengan 385. 495 dikurangi 110 sama dengan 385. N dikurangi 1 sama dengan 35. 385 dibagi 11 sama dengan 35. Maka N sama dengan 36. Jadi, banyak bilangan yang tidak habis dibagi 11. Jadi, banyak bilangan yang tidak habis dibagi 11 adalah sama persis dengan 399 dikurangi 36. Jadi banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500, yaitu 399, dikurangi banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11, yaitu 36. 399 dikurangi 36 sama dengan 363 bilangan. Kita pada slide sebelumnya juga sudah mendapatkan bahwa jumlah bilangan yang tidak habis dibagi 11 di antara 100 dan 500 sama dengan jumlah bilangan di antara 100 dan 500 dikurangi jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan jumlah bilangan di antara 100 dan 500 dikurangi jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Maka kita memiliki SN. Jumlah N suku pertama atau SN sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Kita memiliki N sama dengan 399, maka S 399 sama dengan 399 per 2 dikali kurung buka 101 ditambah 499 kurung tutup. S 399 sama dengan 399 per 2 dikali 600 sama dengan 119.700. Kita memiliki SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN kurung tutup. N sama dengan 36. Maka S 36
sama dengan 36/2 ditambah kurung buka 110 ditambah 495 kurung tutup. S 36 sama dengan 18 dikali 605 sama dengan 10.890. Jadi, jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan jumlah bilangan di antara 100 dan 500, 119.700 dikurangi jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Dikurangi 10.890 sama dengan 108.810. Berapa banyak bilangan bulat yang terletak di antara 200 dan 2000 yang habis dibagi 7? Berapa jumlahnya? Jadi ada perbedaan arti antara banyak dan jumlah ya. Sekarang kita akan menjawab. Pertama-tama kita harus membuat barisan bilangan yang berisikan kelipatan 7 antara 200 dan 2000. Jadi kita perhatikan. Kita punya 200 dibagi 7 sama dengan 28 4/7. Karena terletak di antara 200 dan 2000, maka suku pertamanya harus lebih besar dari 200. Maka suku pertamanya adalah bukan 28 dikali 7, kalau 28 dikali 7 kurang dari 200, maka haruslah 29 dikali 7. 29 dikali 7 itu sama dengan 203. Batas akhirnya atau bilangan terakhirnya yang merupakan kelipatan 7, kita punya 2000. 2000 kita bagi 7 sama dengan 285 5/7. Karena terletak di antara 200 dan 2000, maka suku terakhirnya atau UN harus lebih kecil dari 2000. Supaya UN-nya lebih kecil dari 2000, maka UN sama dengan 285 dikali 7 sama dengan 1995. Kenapa dikali 7? Kelipatan 7 habis dibagi 7. Maka barisan bilangannya bisa kita tentukan. Suku pertama adalah 203 ditambah 7, 203,210,217 ditambah 7, koma dan seterusnya diakhiri dengan 1995. 1995 adalah suku terakhir. Maka dari barisan itu kita peroleh U1 sama dengan A sama dengan 203 dan beda sama dengan 7. Lipatan 7 atau habis dibagi 7. Maka beda sama dengan 7. Dan suku terakhir sama dengan
1995. UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B, maka menjadi A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B sama dengan 1995. A adalah 203 dan B adalah 7. 203 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 7 sama dengan 1995. Maka N dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 1995 dikurangi 203 sama dengan 1792. N dikurangi 1 sama dengan 256. 1792 dibagi 7. Maka N sama dengan 257. Jadi, banyak bilangan bulat di antara 200 dan 2000 yang habis dibagi 7 adalah 257 bilangan. Sekarang, bagaimana dengan jumlahnya? Kita memiliki rumus jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Kita memiliki A sama dengan 203 dan UN sama dengan 1995. Maka S 257 karena N sama dengan 257. S 257 sama dengan 257 per 2 dikali kurung buka 203 ditambah 1995 kurung tutup. S 257 sama dengan 257 per 2 dikali 2198. S 257 sama dengan 282.443. Jadi, jumlah semua bilangan bulat di antara 200 dan 2000 yang habis dibagi 7 adalah 282.443. Berapa banyak bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11? Berapa jumlahnya? Jawab. Kita melihat dulu ilustrasi berikut ini. Kita tentukan dulu bilangan di antara 100 dan 500, yaitu 101, 102, jadi 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, dan seterusnya sampai dengan 499. Ingat, di antara berarti 100 dan 500 tidak ikut dalam
barisan bilangan ini. Sekarang kita pilih yang habis dibagi 11. 110 habis dibagi 11. 121 juga habis dibagi 11. Berarti kita bisa melihat bahwa bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11 adalah 110, 121, 132, dan seterusnya sampai dengan 495. Cara menghitungnya sama dengan contoh soal nomor 9. Jadi 499 dibagi 11, maka bilangan bulat yang diperoleh pada 499 dibagi 11, bilangan bulatnya kita kali dengan 11 menjadi 495. Karena harus lebih kecil ya, tidak boleh lebih dari 499. Sekarang kita perhatikan bahwa kita bisa memperoleh sehingga banyak bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500 dikurangi banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Jadi kalau yang habis dibagi 11 ini saya buang, maka saya peroleh banyak bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11. Kita bisa menghitung dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500 ini dikurangi dengan banyak bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Dikeluarkan kelipatan 11 yang terletak di antara 100 dan 500. Kita juga bisa memperoleh bahwa jumlah bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 11 sama dengan, kalau ini tadi banyak, maka sekarang jumlah sama dengan jumlah bilangan di antara 100 dan 500 dikurangi dengan jumlah, kalau ini tadi banyak, maka sekarang jumlah bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 11. Berapa banyak bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7? Berapa jumlahnya? Jawab. Kita lihat ilustrasi ini dulu. Bilangan asli kurang dari 200 yang habis dibagi 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, dan seterusnya sampai dengan 198. 14 habis dibagi 7, 28 habis dibagi 7, 42 habis dibagi 7. Kemudian kita lihat, ternyata bilangan asli kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 7 atau merupakan kelipatan 14 adalah 14, 28, 42, dan seterusnya sampai dengan 196. Jika kita keluarkan dari bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2, kita keluarkan kelipatan 14, yaitu 14, 28, 42, dan seterusnya, maka akan kita dapatkan bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 14. Jika kita keluarkan 14, 28, 42, dan seterusnya, atau kita keluarkan kelipatan 14, maka kita dapatkan bilangan asli kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7. Jika kita misalkan banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200 dan habis dibagi 2 adalah sama dengan P, dan banyak bilangan asli yang kurang dari 200 tetapi habis dibagi 14 sama dengan Q, maka kita peroleh banyak bilangan asli kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 adalah sama dengan P dikurangi Q. Dan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 sama dengan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dikurangi dengan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 14. Pada slide sebelumnya, kita memisalkan banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 sama dengan P, dan banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 14 sama dengan Q. Pada slide sebelumnya, kita juga sudah memperoleh bahwa banyak bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 sama dengan P dikurangi Q. Maka kita tentukan bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 adalah 2,4, 6, dan seterusnya, 198.
A atau U1 sama dengan 2, U1 sama dengan A sama dengan 2, beta sama dengan 2, kelipatan 2, suku terakhir atau UN sama dengan 198. 2 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 sama dengan 198. H adalah 2 dan B adalah 2. Maka N dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 196. Kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 sama dengan 196. N dikurangi 1 sama dengan 98. N sama dengan 99. Jadi P sama dengan 99. Karena tadi kita misalkan bahwa banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 sama dengan P. Maka P sama dengan 99. Kemudian kita tentukan bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi habis juga dibagi 7. Jadi kita tentukan bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 7, yaitu 14,28,42, dan seterusnya, 196. Kelipatan 14 habis dibagi 2 dan habis dibagi 7 itu sama dengan bilangan asli kurang dari 200 yang merupakan kelipatan 14, yaitu 14,28,42, dan seterusnya, 196. U1 sama dengan A sama dengan 14, beta sama dengan 14, kelipatan 14. Suku terakhir atau UN sama dengan 196. A adalah 14, 14 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 14 karena beda adalah 14 sama dengan 196. N dikurangi 1 dikali 14 sama dengan 182. Maka N dikurangi 1 sama dengan 13. N sama dengan 14. Karena tadi kita memisalkan banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 14 sama dengan Q, maka Q sama dengan 14. Jadi, banyak bilangan-bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 sama dengan P dikurangi Q, maka sama dengan 99 dikurangi 14. 99 dikurangi 14 sama dengan 85. Jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 sama dengan
jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dikurangi jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 14. Jadi yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 7 itu sama artinya dengan yang habis dibagi 14. Maka kita tentukan bilangan asli yang kurang dari 200 jumlahnya berapa, atau jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2. Jadi kita tentukan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2. Kita memiliki Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. N sama dengan 99, A sama dengan 2, dan UN sama dengan 198. Maka S99 sama dengan 99 per 2 dikali kurung buka 2 ditambah 198 kurung tutup. S99 sama dengan 99 per 2 dikali 200. Maka S99 sama dengan 9.900. Berikutnya kita tentukan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 7. Atau kita tentukan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 14. Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN. N sama dengan 14, A sama dengan 14, dan UN sama dengan 196. Maka S14 sama dengan 14 per 2 dikali kurung buka 14 ditambah 196 kurung tutup. S14 sama dengan 7 dikali 210. S14 sama dengan 1470. Maka jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 7 sama dengan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 yaitu 9.900 dikurangi dengan jumlah bilangan asli yang kurang dari 200 yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 7 yaitu 1470. Maka sama dengan 9.900 dikurangi 1470 sama dengan 8.430. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000? Berapa jumlahnya? Jawab. Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000 adalah 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 232, 236, 240, 244, 248,
dan seterusnya, 1996. 204, jadi maksud saya 204 habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. 216 habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. 228 habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. 240 habis dibagi 4 dan juga habis dibagi 6. Maka kita dapatkan barisan yang beranggotakan 204, 216, 228, 240, dan seterusnya itu adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. Ingat, kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. Maka barisan bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 adalah 204, 216, 282, dan seterusnya sampai dengan 1992. Jika pada barisan bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000 itu kita keluarkan semua bilangan yang merupakan kelipatan 12. Jadi kita keluarkan 204 keluar, 216 keluar, 228 keluar, 240 juga keluar. Maka akan kita dapatkan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000. Jadi kalau kita keluarkan kelipatan 12 pada barisan bilangan yang habis dibagi 4 dan terletak di antara 200 dan 2000, maka akan kita dapatkan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000. Jika kita misalkan banyak bilangan yang habis dibagi 4 dan terletak di antara 200 dan 2000 itu dengan P, dan banyak bilangan yang habis dibagi 12 atau kelipatan 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 dengan Q, maka kita dapatkan bahwa banyak bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan P dikurangi Q. Banyak bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 di antara 200 dan 2000 sama dengan P dikurangi Q. Dan jumlah bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan banyak bilangan sama dengan jumlah bilangan yang habis dibagi 4 dan terletak di antara 200 dan 2000 dikurangi dengan jumlah bilangan yang habis dibagi 12 terletak di antara 200 dan 2000. Pada slide sebelumnya,
Kita sudah memisalkan banyak bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan P. Dan kita juga sudah memisalkan banyak bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan Q. Pada slide sebelumnya juga sudah kita peroleh bahwa banyak bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan P dikurangi Q. Jadi pertama kita harus menentukan bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000, yaitu 204, 208, 212, dan seterusnya, 1996. Suku pertama adalah U1 sama dengan A sama dengan 204. Beda sama dengan 4 karena kelipatan 4. Suku terakhir atau UN sama dengan 1996. UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B. Jika A 204, jika A sama dengan 204 dan B sama dengan 4, maka menjadi 204 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 4 sama dengan 1996. N dikurangi 1 dikali 4 sama dengan 1792. Kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 4 sama dengan 1792. N dikurangi 1 sama dengan 448. Maka N sama dengan 449. Maka banyak bilangan yang habis dibagi 4 dan terletak di antara 200 dan 2000 adalah sebanyak 449. Karena kita misalkan dengan P, maka P sama dengan 449. Kemudian kita tentukan bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. Atau dengan kata lain, bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000. 204, 216, 228, dan seterusnya, 1992. 12 ini adalah KPK dari 4
dan 6. Maka pada barisan bilangan ini kita dapatkan suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 204. Beda sama dengan 12. KPK dari 4 dan 6. Beda 12. Suku terakhir atau UN sama dengan 1992. UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B dengan A sama dengan 204 dan B sama dengan 12. Maka menjadi 204 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 12 sama dengan 1992. Kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 12 sama dengan 1788. N dikurangi 1 sama dengan 149. Maka N sama dengan 150. Jadi, banyak bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 adalah sebanyak 150. Karena kita misalkan tadi dengan Q, maka Q sama dengan 150. Sehingga kita peroleh jadi banyak bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan P dikurangi Q atau sama dengan 449 dikurangi 150 sama dengan 299. Jika kita akan mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 yang terletak di antara 200 dan 2000, maka kita harus menghitung atau menentukan jumlah bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000 serta menghitung jumlah bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 6 atau yang habis dibagi 12, jadi mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000. Jadi kita tentukan dulu jumlah dari barisan bilangan ini dan jumlah dari barisan bilangan yang kedua yang merupakan pelipatan 12 atau yang habis dibagi dengan 12. Untuk menentukan jumlah bilangan yang habis dibagi 4, kita sudah memiliki A sama dengan 204, UN sama dengan 1996, dan N sama dengan 449. Maka saya harus mencari atau menghitung jumlah 449 suku
yang terdapat pada barisan bilangan ini. Kita memiliki Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. N sama dengan 449, A sama dengan 204, dan UN sama dengan 1996. Maka S 449 sama dengan 449 per 2 ditambah 204 dikali maksud saya. Jadi saya ulang. S 449 sama dengan 449 per 2 dikali kurung buka 204 ditambah 1996 kurung tutup. S 449 sama dengan 449 per 2 dikali 2200. S 449 sama dengan 493.900. Jadi jumlah bilangan yang habis dibagi 4 yang terletak di antara 200 dan 2000 atau jumlah semua bilangan pada barisan ini adalah 493.900. Berikutnya kita akan mencari jumlah semua bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 atau jumlah semua bilangan pada barisan ini. Kita sudah memiliki A sama dengan 204, UN sama dengan 1992, dan N sama dengan 150. Maka sama saja saya harus mencari jumlah 150 suku pertama pada barisan ini. Kita memiliki Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Dengan N 150, A 204, dan B adalah 12. Maka kita bisa menghitung S 150 sama dengan 150 per 2 dikali kurung buka 204 ditambah 1992 kurung tutup. S 150 sama dengan 75 dikali 2196. Maka S 150 sama dengan 164.700. Maka jumlah semua bilangan yang habis dibagi 12 yang terletak di antara 200 dan 2000 adalah 164.700. Maka kita bisa memperoleh bahwa jumlah bilangan yang habis dibagi 4
tetapi tidak habis dibagi 6, yang terletak di antara 200 dan 2000 sama dengan jumlah bilangan. Yang habis dibagi 4, yang terletak di antara 200 dan 2000, yaitu 493.900, dikurangi jumlah bilangan yang terletak di antara 200 dan 2000 yang habis dibagi 12, yaitu 164.700, maka sama dengan 493.900 dikurangi 164.700 sama dengan 329.200. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan latihan. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, tetap bersemangat, semoga sukses. Jaga kesehatan baik-baik, dan Tuhan selalu memberkati.